welcome back to my YouTube channel Albian Del Toys. Oke, Sobat Fitness Indonesia, hari ini gue mau ngajak teman-teman semua, sobat pecinta otot di Indonesia dan binaraga. Siapa? Konten kali ini gue bakal ngajak kalian semua buat review tempat gym. Nah, seperti apa konten review untuk tempat fitness. Jangan lupa tetap terus stay tune di YouTube channel gue. Yo Sobat Fitness Mania Indonesia, kita udah sampai di Will Fitness Indonesia. Ini salah satu tempat fitness yang ada di Sport Mall Kelapa Gading. Jadi ini tempat fitness yang dulu mungkin ini udah tempat fitness udah sepuh banget, cuma sekarang udah beralih menjadi manajemen baru dengan nama baru Will Fitness Indonesia. Nah, pertanyaan gua ketika pas di masa musim pandemi seperti ini kan lagi orang kan banyak yang perekonomian turun. Nah, Will Fitness justru malah buka dengan usaha barunya ini nih, Will Fitness Indonesia. Nah, penasaran apa aja sih yang ada di Will Fitness dan fasilitasnya apa aja? Langsung aja yuk kita masuk, kita acak-acak. Halo Fitness Mania Indonesia, saya Pinkan, personal trainer dari Will Fitness yang ada di Mahaka Square. Saya mau ngasih tahu nih, tempat fitness yang lumayan keren tanpa harus menggunakan kartu kredit. Kamu bisa daftar di sini hanya dengan mengeluarkan uang 400 ribuan aja. Bahkan kalau kamu mau ngambil paket yang 1 tahun atau 12 bulan, kamu cuma bayar 300 ribuan. Gimana? Oke kan? Penasaran? Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk fasilitasnya kita punya weightlifting area, functional training area, aerobic area, spinning area, dan juga kita dilengkapi dengan toilet yang super duper nyaman dan wangi. Gimana? Tertarik kan? Ayo gabung di Will Fitness sekarang juga. Kalian dapat cek IG-nya di willfitness.id atau dapat menghubungi Will Fitness konsultan kami. Oke Sobat Fitness Indonesia, kita udah bareng pemiliknya. Kalau Lo main pemilik bukan Fitness Mania, saya ini cuma konsultan, asik. Tapi kalau misalnya dari struktur organisasi bisnis, itu kan ada CEO, ada direktur. CEO yang itu pemilik, direktur itu salah satu jabatannya sih hampir kuat. Jadi pemilik sahamnya juga ada di situ, direktur. Jadi lu bisa gue bilang sebagai direktur Will Fitness Indonesia. CEO-nya Bosono. Direktur bayangan ya. Oke, aku udah bareng sama Pak Cenik Suprapta atau Cenik. Belum. Sudah berotot? Sudah. Belum berotot. Kenapa sih orang pada nanya segitu udah berotot? Jadi kita punya filosofi masing-masing ya. Kalau menurut gua kalau berotot itu sudah ada di panggung, bro. Jadi sudah tanding, walaupun lu kayak lu misalnya yang ada gemuk belum itu, tapi udah di panggung udah berotot, berarti dia udah punya mental gitu kan. Oke, berarti yang menandakan belum berotot sama sudah berotot pernah tandingnya. Pernah gitu tandingnya. Ya? Kalau gua jangan salah nanti. Bang, banyak sebenarnya orang-orang yang udah badannya bagus, berotot kan dia kesinggung lagi. Kan nggak enak, bro. Iya, menurut gue, filosofi gue sendiri gitu, Mas Bro. Tapi kapan rencananya lu bakalan tanding nanti? Tahun ini harusnya sih target gue. Mau di New Muscle, middle apa, yang penting udah di panggung gitu intinya. Oke? Back to Will Fitness Indonesia. Ini kita sambil santai aja ya. Cardio. Kita sambil bakar lemak nih. Nick, ini kan lu kan salah satu sebagai pemilik saham juga ya, atau istilahnya co-founder. Oke, co-founder. Gue cuma co-founder ya. Will Fitness, kemudian apalagi usaha untuk fitness ya, peralatan fitness, ya. Importir alat fitness, Indotech ya. Nah, gue mau tanya nih, ketika pas sebenarnya sih apa sih makna atau arti Will Fitness itu sendiri? Oh, Will Fitness. Oke. Kayak mesti tanya ownernya langsung gitu, bro. Lu nggak tahu nih? Nggak tahu. Jadi ya gue jabarin menurut gue yang tahu aja ya. Iya. Takut salah nanti takutnya. Dan kalau salah dikoreksi, paling komen nanti di bawah dia. Ya, sama si bosnya, lu ngapain tadi nih? Jadi Will Fitness itu adalah anak dari si Oh, nama anak. Anak bagian dari sana. Terus Will itu juga
semacam kayak Filosofinya harap harap, ingin ingin. ingin ya. Jadi sesuatu pokoknya sesuatu ya. Fit. Makanya kita ada tagline-nya will better, will will fit, will better, will will better, strong. will Jadi strong. kita lebih fit, Ingin lebih baik, fit, lebih baik, lebih strong. kuat. Makanya harus nge-gym. Ya, Di itu dia. Will Will Fitness Fitness. Indonesia. Oke, tadi Will udah Fitness, dijawab. Will Fitness Kelapa Gading. Will Fitness Kelapa Gading di Mahaka Mahaka Square. Square. Oke. Nah, kemudian ini pertanyaan dari gue ya. Ini kan ketika pas di masa-masa pandemi seperti ini nih, kan orang-orang lagi susah, keuangan lagi susah, kemudian pemasukan juga lagi susah. Kenapa kok Will Fitness Indonesia itu berani banget untuk membangun suatu usaha kebugaran di masa-masa sulit? Oke. Bisa dijelasin nggak tuh? Balik lagi nih sebenarnya ke bosnya. Lu nanyanya yang tidak ada. Menurut gue sih semuanya ada karena ada kesempatan ya. Oke, Pas mungkin di sini ada peluang kesempatan dan Oke. juga kita Will Fitness ini tujuannya juga adalah memang sebagai showroom alat fitness import ya. Oh. Jadi kalau ada orang mau usaha gym, kita tadi kan sudah dibahas Iya, bahwa iya. kita ini fokus di jualan alat fitness. Jadi kalau oke. misalnya ada yang mau buka usaha gym, jadi kita kasih langsung tampilan nih, ini loh alat-alatnya kualitas seperti ini. Dan kita udah pernah kalau sebagai teman-teman yang mau buka usaha, ini prototipe-nya ya. Betul. Contohnya ini nih kayak gini. Dan juga ini bakal membantu buat kalian fitness mania yang mau usaha gym ya, pengusaha juga bahwa kita ini bukan hanya jualan, tapi kita juga bisa ngasih mungkin guide-nya ya, bagaimana cara Income. memulainya dari Oke. awal, terus menekan cut cost. Kita di masa pandemi ini kita nggak bisa terlalu jor-joran ngeluarin cost-nya. Betul, Nah, betul, kita makanya sampai cut cost, mungkin pertama dari interiornya. Interior, Kadang-kadang interior bisa 3 kali lipat dari alat loh. SDM, SDM yang terakhir, SDM terus cut cost interior, kedua adalah cut cost equipment. Kenapa gue bilang equipment cut cost ya? Karena alat kita ini kualitasnya oke, harganya terjangkau. padahal import semua ya. Impor semua. Karena dulu orang buka gym itu dengan alat segini mungkin hampir 2M ya, tapi Iya, mungkin dengan sekarang ini nggak sampai 75% dari mungkin sampai setengahan atau berapa gitu. Oke, gua cut dulu. Bisikannya nih, kira-kira dengan budget ini kan bisa medium high ya. Iya bisa. Kira-kira butuh budget berapa nih? Nah, kalian bisa siapin budget ya antara 2,5 sampai 3M. 2,5 sampai 3 Iya. M. Oke, untuk budget ya, karena harus bayar alat, bayar sewa. Sewa, terus Iya. interior ya. Interior, oke. Dan juga yang bikin ini sebenarnya bisa budget bisa lebih dari itu, bisa 4 sampai 5M. Karena kita tadi menekan cost. Oke. Cost yang paling bisa ditekan satu interior yang harus berbayar 1,5, kita cuma mengeluarkan nggak sampai MM-an, ya kan, cuma ratusan juta dengan konsep seperti ini. Alat kita nggak ngomongin kita importer ya, tapi kita kalau jual di pasaran memang nggak terlalu mahal, terjangkau. Ketiga, yang tadi Bang Alfian bilang nih, SDM tuh benar-benar diatur gimana caranya jangan sampai over budget. Misalnya dari jumlah karyawan, terus dari gaji karyawan, apalagi masih sekarang ini ya. Berarti beberapa karyawan aja, tapi karyawan yang beberapa itu dia benar-benar militan gitu ya. Militan pilihnya, terus udah gitu kita juga nggak bisa ngambil sembarang karyawan ya. Kita kan harus jangan jadi beban itu karyawan, jadi aset. Seperti Bang Alfian ini kan suatu aset yang berharga ya. Pret. Oke, sebelum terakhir bosku, Pak Cenik Suprapta. Nah, kira-kira nih, ini tadi kan medium high, ya mega gym ya, kita bisa bilang mega gym. Karena ini salah satunya kompetitor pendatang buat mega gym nih. Iya. Ini wah, yang mungkin yang di sana mungkin udah mulai memantau nih, kira-kira Will Fitness nih bakal gimana nih. Iya, kita tunggu aja ya. Oke. Kita sebut cabang loh Pak Bola. Iya. Oke, kita ngobrol tadi soal cabang. Kira-kira bisa nggak sih kita dengan budget yang mungkin di bawah 1M, di bawah 500, kita bisa bikin yang kita bisa Bos Cedik bilang kemarin, Toge Gym. Toge Gym ya, sekarang lagi sebenarnya gue pengen bikin suatu wadah nih Toge Gym ya. Jadi gym kecil, artinya bukan jelek sebenarnya. Toge Gym itu kecil ya, kecil. Jadi kita memulai dari Gym kampung kecil lah dulu ya. ya. Bukan kampung sih bro.
Kecil, jadi dari kecil nanti suatu saat bisa jadi besar. Mungkin daerah pinggiran gitu kan ya. Di bawah 500 bisa? Bisa banget. Bisa banget ya. Oke, buat teman-teman semua yang mungkin ada di daerah yang mau mulai membuka usaha untuk fitness, bisa dimulai dari Toge Gym dulu. Nah, kita juga nanti bakal keluarin semacam handbook atau guide gimana caranya membangun Toge Gym nih. Karena sekarang udah mulai gua share ya di Instagram gua, bisa cek di sana ngebahas Toge Gym, di sana dari lokasi, sistem kerjasamanya, jumlah karyawannya, terus marketingnya, promosinya, terus gimana nge-build community-nya gitu Mas Bro. Kemudian mudah-mudahan sih bisa membangun yang namanya semacam ekosistem, nanti ada softwarenya gitu ya. Jadi gym-gym daerah juga bisa kolaborasi, tukar informasi seperti itu. Oke, terakhir, apa motivasi yang ingin Bos Unik sampaikan kepada teman-teman fitness maupun penggiat usaha bisnisnya untuk usaha fitness dan gym kayak gini, apa yang ingin kira-kira lo sampaikan buat teman-teman semua? Kalau harapan gue sebenarnya gue pengen ngebantu para pengusaha gym dari kecil maupun besar ya. Makanya gue bikin namanya Toge Gym. Terus ada lagi gym modern, seperti Wilfit ini. Oke. Emang dari level SDM-nya sama jumlah SDM-nya berbeda dengan gym modern ya. Terus dari sistem marketingnya, dari target revenue juga berbeda. Gua berharap gua bisa membantu orang-orang yang belum paham tentang gym nih. Jadi minimal mereka tahu. Oh, bakalan banyak ini nanti di tempat fitness nih. Terus mereka tahu nih cara membangun seperti apa biar nggak mengalami yang pernah kita alami ya, masalah-masalahnya. Makanya kita bikin guide-nya ya, handbook-nya gitu biar bisa ngebantu lah gitu. Oke, itu untuk pengusaha, untuk anak-anak gymnya. Dengan banyaknya gym, jadi banyak pilihan buat anak-anak nge-gym buat ikut event tentunya gitu ya. Untuk event, untuk olahraga. Nggak ada alasan buat bikin badan nggak berotot ya. Iya kan, karena udah gymnya udah banyak. Iya banyak. Apalagi dengan sekarang masa pandemi ini ya, kita harus meningkatkan imunitas tubuh. Makanya memang sih masih takut orang nge-gym, tapi mudah-mudahan di 2022 gue yakin sih gym ini bakal lebih grow lagi ya. Grow banget gitu. Oke, cukup sekian wawancara dan review mengenai Will Fitness Indonesia, karena di sini banyak wejangan banget, karena selain dari gymnya itu tadi, gym yang baru, kemudian salah satu kompetitor pendatang baru yang bakal meramaikan ya bisnis usaha fitness di Indonesia, dan ini juga salah satu showroomnya untuk buat teman-teman semua yang mau memulai usaha bisnis tempat kebugaran. Gua mau kasih tips sebenarnya yang baru gua kepikiran nih. C, semuanya C. Company itu gymnya sendiri kan. Terus customer, member, kompetitor, komunitas. Jadi sebenarnya ini kita harus memperhatikan kompetitor kita, kompetitor yang akan datang atau kompetitor sebelumnya. Kita gimana bikin komunitas di member ini. Benar. Nah, gimana si company ini nge-build komunitas ini jadi satu dan kuat. Bijaksana sekali. Oke, buat kalian semua, kalau mau kepoin Instagramnya Will Fitness kemana? willfitness.id. willfitness.id. Kalian bisa DM kalau mau mendapatkan promo ya. Kalau nggak salah Will Fitness itu lagi ada VIP trial 3 kali. Lo kalau mau bawa boleh tuh buat dibagi-bagiin bro. Oke, siap. Kemudian kalau mau tanya-tanya mengenai pola latihan bisa ke Binaraga Indonesia, Red ID, dan Cenik Suprapta. Oke, kalau mau beli alat-alat fitness ke Cenik Suprapta, Alfian Deldoin. Oke, terima kasih teman-teman Fitness Indonesia udah kepoin tadi perjalanan gua untuk review Will Fitness Indonesia. Jika kalian suka bisa di like dan subscribe YouTube channel gua, dan jangan lupa untuk selalu stay tune dengan subscribe dan kasih tanda notif lonceng. Gua Alfian Deltoid, Jenik Suprapta in the gym. Bye. Bye.